Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ceria Sapen Radio. Jumpa lagi di pembelajaran kelas 3, siaran pembelajaran kelas 3, yang kali ini kita akan membahas tentang pelajaran tema 3, subtema 2 dan subtema 3. Dan kali ini Pak Arif akan menemani kalian semua di siaran pembelajaran kali ini. Namun Pak Arif tidak sendirian nih. Di samping Pak Arif sudah hadir Ibu Umi Mariatun. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Assalamualaikum anak-anak. Iya, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Umi, pagi hari ini kita bisa bertemu dengan anak-anak meskipun lewat udara. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak kita masih tetap harus menahan diri, belum bisa bertemu secara langsung di kelas karena memang pandemi masih terus berlangsung ya Bu Umi ya. Iya. Dan anak-anak kalau keluar harus selalu memakai masker ya Pak Arif. Betul, ya. harus patuhi protokol kesehatan. Jangan abaikan, jangan remehkan. Karena kalau kita lihat banyak kasus-kasus baru positif terjangkit virus ini. Dan sekarang ini sudah mungkin sangat banyak dan berbahaya bagi kita seandainya kita abai dalam protokol kesehatan. Baik, anak-anakku, kalian semua sudah siap untuk belajar hari ini, dan Pak Arif dan Bu Umi harapkan kalian semua sudah menyiapkan buku tema 3 atau 3C ya Bu Umi ya. Iya. Dan juga buku tulis mungkin kalau nanti kalian semuanya perlu untuk menulis. Nah, pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang beberapa hal. Kemarin kita sudah membahas baik di Google Meeting maupun streaming maupun di video, kita sudah membahas tentang benda-benda di sekitarku atau di sekitar kita, ya Bu Umi ya. Jadi ada benda, ada yang benda yang terbuat dari plastik, betul, dari kayu, dari logam, ya. Itu kemarin sudah kita bahas, betul, bersama-sama. Dan juga ada benda yang hidup, ada juga benda yang mati ya. Iya. Betul. Dan kita bisa mengelompokkan benda-benda itu berdasarkan ukurannya, warnanya, dan juga beratnya. Iya betul. Jadi ciri-ciri itu bisa kita kelompokkan. Nah, anak-anak, ketika kita memiliki sesuatu ini, kita memiliki sesuatu, baik itu mainan ataupun benda-benda yang ada di sekitar kita, kita wajib untuk menjaganya ya Bu Umi. Iya betul. Apalagi kalau kita punya benda-benda yang ini Pak Arif, yang terbuat dari kaca, itu kadang-kadang seperti piring, ya, gelas, itu kan kadang sok mudah pecah ya. Iya betul. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan barang-barang yang terbuat dari kaca, biasanya itu. Iya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan untuk merawat benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan merawat benda itu juga termasuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita ya Bu Umi. Iya betul. Berarti mensyukuri itu termasuk pengamalan sila keberapa ya Pak Arif ya? Aduh, sila keberapa ya Pak Arif nih? Ingat-ingat dulu, ayo anak-anak, ada yang tahu sila keberapa ya? Kita mensyukuri nikmat dengan cara menjaga benda-benda yang ada di sekitar kita. Berarti kalau mensyukuri itu sila pertama Bu Umi. Iya betul. Bersyukur ya. Iya betul, karena bersyukur pada Allah. Dengan Allah ya. Karena sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak tahu lambangnya apa? Lambangnya adalah bintang ya Bu Umi. Sudah pinter ya. Sudah tahu. Sudah di kelas 1 itu ya, Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang, perisai bintang. Betul. Ya. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini, kita menjaga benda-benda di sekitar kita itu selain menjaganya agar tidak rusak, juga menjaga kebersihannya ya Bu. Iya betul. Jaga kebersihannya, apalagi di masa-masa seperti ini kita harus selalu menjaga kebersihan. Betul. Tubuh kita, benda-benda di sekitar kita. Ya? Iya benar. Kadang kita
di protokol kesehatan kita mencuci tangan. Anak-anak mungkin sudah mencuci tangan, mandi yang bersih, sudah mandi yang bersih, sudah pakai masker, sudah. Tapi benda-bendanya lupa tidak dibersihkan. Mungkin handphone atau gadget yang digunakan untuk belajar jarang dibersihkan, sehingga mungkin ada kuman-kuman yang ada di sana. Nah, ini juga harus dilakukan. Biasanya kelupaan itu Pak Arief. Gadget itu nggak pernah dibersihkan. Membersihkannya pakai apa ya itu Pak Arief ya kalau gadget? Kalau gadget dan lain sebagainya bisa menggunakan hand sanitizer atau tapi juga harus hati-hati ya anak-anak. Bisa pakai tisu juga, tapi harus hati-hati juga karena di sana benda elektronik nanti kalau bersentuhan dengan benda cair bisa juga jadi konsleting ya. Nah, ada cara-caranya dan sebaiknya kalian bertanya kepada orang tua kalian. Berdiskusi juga dengan orang tua bagaimana caranya ya, bermusyawarah. Karena di masa-masa seperti ini kan anak-anak banyak bertemu dengan orang tua ya. Iya, betul. Jadi memang harus selalu semua masalah harus kita musyawarahkan dengan orang tua ya Pak Arief ya. Betul Bu Umi. Baik. Bagaimana bermusyawarah itu dengan baik nanti kita akan bahas setelah lagu berikut ini anak-anak. Yuk kita dengarkan sebuah lagu berjudul Potong Bebek Angsa. Ya, sahabat ceria Sapen Radio kembali bersama Pak Arief dan Bu Umi di pembelajaran kelas 3 tema 3. Tadi sudah kita dengarkan bersama sebuah lagu anak berjudul tadi Potong Bebek Angsa tapi disambung dengan Rasa Sayangnya ya Bu. Ternyata itu sebuah kompilasi. Nah, itu pada zaman dahulu ini lagunya sangat terkenal nih, Potong Bebek Angsa ini. Anak-anak mungkin banyak yang sekarang ini tidak kenal lagu-lagu anak-anak ya Bu Umi ya. Karena kan yang didengar biasanya lagunya orang dewasa ya, lagu-lagu cinta-cinta. Itu dia yang kita prihatinkan saat ini karena tidak seperti dulu itu lagu anak-anak banyak sekali. Artis cilik dulu juga banyak ya Pak Arief ya. Ada Cica Kuswoyo, Adi Bing Slamet, banyak sekali ya. Tapi kan udah tua-tua itu. Iya, sekarang ini banyak penyanyi-penyanyi cilik tapi lagunya bukan lagu anak-anak. Iya, lagunya kan lagu remaja. Baik, nah mungkin sahabat ceria anak-anak semuanya mungkin bisa yang pintar nyanyi nih bisa merekam lagu-lagunya gitu ya kan. Sekarang banyak YouTube, banyak juga podcast gitu bisa diupload di sana dan kemudian siapa tahu nanti jadi lagu yang bagus ya. Iya, betul. Bisa mengedukasi ya bisa Pak Arief mengedukasi teman-teman yang lain. Begitu. Kita lanjutkan lagi pelajarannya anak-anak. Tadi kita berbicara tentang musyawarah. Jadi kita musyawarah itu apa sih ya? Mungkin anak-anak ada yang belum tahu ini Bu Umi. Musyawarah itu sebenarnya apa ya? Musyawarah itu kayak seperti kalau biasa kita seperti berdiskusi gitu ya Pak Arief ya. Oh iya betul. Ya, jadi berbicara bersama-sama untuk memutuskan suatu kesepakatan bersama. Jadi misalnya punya masalah dalam keluarga, misalnya hari ini mau masak apa gitu sama orang tuanya, misalnya anaknya pengen dimasakin soto, yang satunya pengen ayam goreng. Nah, maka perlu dimusyawarahkan. Mungkin hari ini masak soto dulu, hari besok gantian ayam goreng gitu. Jadi ini musyawarah yang sifatnya di keluarga Pak Arief ya. Begitu, jadi iya. Masalah yang harus dipecahkan sebaiknya dengan cara musyawarah. Tidak langsung ibunya langsung hari ini harus masak soto, hari ini ayam goreng. Benar, nanti anaknya tidak mau makan ya. Baik, jadi musyawarah tadi adalah berbicara bersama-sama untuk memecahkan sebuah masalah, begitu ya Bu Umi ya. Betul. Nah, anak-anak ketika kita bermusyawarah nih, mungkin dengan orang tua, dengan kakak, adik, ayah, ibu gitu, atau mungkin musyawarah dengan teman-teman, itu ada loh aturan-aturan atau apa ya Bu Umi namanya, adab ya. Iya betul. Adabnya, jadi sopan santunnya ada. Itu mungkin seperti apa Bu Umi, bisa dijelaskan? Iya, jadi kalau musyawarah itu kan biasanya kita berbicaranya dengan suara yang santun, yang halus. Apalagi kalau ingin menyampaikan pendapat, tentu saja terlebih dahulu izin dulu atau mengacungkan jari dulu. Oh iya, tidak jadi tidak langsung gebrak itu tidak seperti itu nah gitu ya, nanti jadi berdebat nanti. Iya, jadi dulu izin dulu biasanya sama pimpinan musyawarahnya ya Pak Arief ya. Iya, karena di dalam musyawarah itu mesti ada
pimpinannya, Iya. gitu ya, yang Terus memimpin yang jalannya saya musyawarah, kalau ya. di keluarga ya biasanya yang mimpin musyawarah ya ayah ya Pak Arif Ayah ibu, ya, karena ayah ya. sebagai kepala keluarga. Betul. Nah Iya. biasanya kalau di keluarga itu kan sering musyawarah besok misalnya mau pergi kemana gitu, kadang-kala kan ada yang pinginnya ke pantai, ada yang pinginnya ke gunung. Nah itu kan biasanya perlu dimusyawarahkan dengan ayah, bunda, anak-anaknya gitu ya Pak Arif ya. Betul, iya. Oke ya. Jadi anak-anak pertama adabnya adalah sebelum kalian menyampaikan pendapat, kalian harus meminta izin pada pimpinan musyawarah. Iya. Kalau di rumah ayah ibu, cara izinnya mungkin dengan kalimat, "Maaf ya, bolehkah saya usul?" gitu ya, ya. Gitu Ya, ya. tidak langsung gerbrak. Kalau saya pinginnya ini, nah tidak begitu. Apalagi nanti kalau musyawarah dengan teman-teman gitu ya, anak-anak mungkin mengacungkan jari dulu, kemudian minta izin dengan kalimat yang bagus. Ketika sudah diizinkan, barulah kemudian menyampaikan apa pendapatnya, gitu ya Bu Mi. Masih ada lagi mungkin Kemudian Bu Mi? kalau misalkan ada teman yang sedang berpendapat, ya kita mendengarkan dulu ya. Tidak boleh terus langsung, wah itu pendapatnya salah. Enggak. Jadi kita dengarkan dulu. Iya. Terus semua pendapat itu kita tampung, tidak asal, wah ini kok jelek, ini jelek, biasa gitu ya. Anak-anak kadang tidak boleh seperti itu. Jadi harus dengan menghargai pendapat orang lain. Oh Intinya iya, gitu Pak bisa Arif. menghargai pendapat Ya. orang lain. Jadi yang pertama tadi izin dulu sebelum menyampaikan pendapat, sampaikan pendapat dengan sopan, dan kita sebagai pendengarnya harus mendengarkan pendapat orang lain atau menghargai pendapat orang lain, gitu ya Bu Umi. Ya, atau intinya juga sebaiknya tidak boleh memotong ketika temannya sedang menyampaikan pendapat. Betul. Jadi kalau betul, baru betul. ada orang sedang berbicara ya kita dengarkan dulu, baru berpendapat kita dengarkan dulu, jangan langsung dipotong. Kalau dipotong itu berarti sepertinya gimana ya Pak Arif, yang nggak menghargai Tidak yang menghargai. sedang berbicara. Betul. Ya. Dan nanti mesti musyawarahnya akan jadi sangat ribut, Iya. sangat kacau ya. Nah, mungkin di dalam konteks saat ini ketika kalian Google Meet, nah itu juga musyawarah loh sebenarnya ya Bu Umi kan ya. biasanya gantian tuh Pak Arif ya, Betul. kita ini dulu siapa yang berpendapat. Kemudian kalau nggak berpendapat, mic-nya dimatikan ya Pak ya. Nah, betul, itu juga salah satu adabnya ya. Jadi tadi Pak Guru ulang lagi, yang pertama tadi mohon izin dulu sebelum berpendapat. Kemudian yang kedua pendapat dengan cara yang santun. Kemudian yang ketiga dengan tadi bahasa yang baik. betul, Kemudian menghargai pendapat orang lain. Iya. Kemudian masih ada lagi Bu Mi? Sepertinya itu ya. Ya baik. Jadi anak-anak itu bisa kita terapkan dimanapun kita melakukan musyawarah ya, sehingga nanti musyawarahnya bisa berlangsung dengan bagus dan juga bisa mencapai sebuah keputusan atau hasil musyawarah yang juga bagus, yang terbaik ya. Karena nanti kalau tidak tertib akhirnya akan jadi kalau eyel-eyelan tuh bahasa Indonesianya apa ya Bu? Kalau debat sama nggak Pak? Betul, debat kusir. Ya. Jadi debat kusir itu hanya berkelahi mulut. Tapi nggak ada gunanya ya, Pak, nggak ada artinya dan tidak ada hasilnya. Nah, itulah musyawarah yang tidak baik. Jadi ketika kita musyawarah, kita harus mematuhi etika atau sopan santun atau tata cara bermusyawarah seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Umi. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya kita nanti akan lanjutkan pelajaran kita, namun kita akan dengarkan dulu nih sebuah lagu yang ada di buku kita juga Bu Umi. Oh ya, di buku halaman berapa Kering-kering ada sepeda Pak Arif. Kering-kering ada sepeda di halaman berapa tadi ya? Oke, Pak Arif akan putarkan dulu. Ini ciptaan dari Pak Kasur. Pak Kasur. Iya. Kita dengarkan bersama-sama. Wah, lagunya pendek sekali ya Bu Umi ya. Iya. Ternyata lagunya pendek sekali anak-anak. Kita tidak mengira lagunya sudah selesai. Itu memang hanya berapa baris gitu. Kalian bisa lihat di halaman 17 di buku tema 3 atau 3C. Nah, kalian bisa lihat di sana ada lagu kering ada sepeda ciptaan Pak Kasur. Iya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang
adab atau sopan santun ketika kita bermusyawarah. Tapi kita ingin tahu nih, apa sih sebenarnya manfaat musyawarah? Kenapa sih harus ada musyawarah, kok repot-repot amat? Sudah deh langsung diputuskan, bapaknya gitu. Kira-kira kalian ingin tahu juga? Baik, kita akan dengarkan dari penjelasan dari Bu Umi tentang manfaat musyawarah. Silakan Bu Umi. Iya anak-anak, jadi kenapa kita harus bermusyawarah? Karena yang pertama, jadi keputusan yang diambil itu lebih adil anak-anak. Kalau dengan bermusyawarah, kalau nggak bermusyawarah jadi nggak adil kan? Karena yang memutuskan hanya satu orang. Tapi dengan bermusyawarah, keputusan yang diambil lebih adil karena berdasarkan persetujuan bersama. Kemudian masalah cepat selesai ya. Yang kedua, masalah cepat selesai. Karena dengan bermusyawarah, masalah seberat apapun nanti bisa diselesaikan bersama-sama. Yang berikutnya, dengan bermusyawarah ini juga melatih anak-anak untuk menyampaikan pendapat, menjadi berani berpendapat ya. Jadi berani berbicara di depan orang banyak. Nah, itu juga manfaat dari musyawarah. Juga mempererat persaudaraan anak-anak ya. Jadi dengan musyawarah itu persaudaraan itu jadi erat. Karena apa? Karena dalam satu keluarga misalkan bermusyawarah kan jadi selalu berbicara bersama-sama, berembuk bersama. Masalah keluarga dipecahkan secara bersama-sama. Jadi mempererat persaudaraan. Meningkat lagi kalau di desa atau di wilayah RT kan juga ada musyawarah gitu ya Pak Arif ya. Iya, betul. Jadi untuk mempererat persaudaraan antar tetangga ya, itu ada manfaat musyawarah. Juga melatih kita menghargai pendapat orang lain. Nah, itu salah satu manfaat dari musyawarah ya. Iya, dan ternyata musyawarah sangat bermanfaat ya. Iya. Jadi anak-anak, musyawarah ini salah satu budaya kita juga ya Bu Umi, budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu bermusyawarah ya. Apalagi di organisasi kan juga musyawarah ya Pak Arif ya. Untuk memutuskan sebuah keputusan harus ada musyawarah terlebih dahulu. Iya. Dan makanya di dalam Pancasila pun musyawarah itu masuk ke sila keempat ya Pak Arif ya. Jadi ada tentu saja anak-anak udah hafal itu ya. Iya. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Iya. Jadi di situ segala sesuatunya dilambangkan dengan apa Pak Arif? Apa ya? Sila keempat tuh? Sila keempat itu kepala banteng. Iya. Betul ternyata. Kepala banteng. Jadi di sana kita harus bermusyawarah setiap saat untuk memutuskan sesuatu. Untuk apa fungsinya? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Umi banyak sekali. Untuk juga bisa menjaga persatuan kesatuan juga berarti ya Bu Umi ya. Iya, karena kalau keputusan itu hanya diambil oleh salah satu atau dua orang saja di dalam sebuah kelompok, maka akan terjadi ketidakadilan, ketidakpercayaan juga nanti, dan akhirnya jadilah perselisihan. Jadi nggak bersatu ya Pak Arif. Betul, jadi nantinya tidak bersatu. Itu kalau kita antar teman gitu, mau sepak bola umpamanya, kemudian sepak bolanya di mana ya? Oh, di lapangan sebelah sana aja. Tidak, di lapangan sebelah sana. Kalau ada yang satu udah di sebelah sana, yang nggak ikut nggak usah ikut. Akhirnya ada yang nggak ikut anak-anak. Jadi dimusyawarahkan yang baik hingga akhirnya nanti bisa diputuskan menjadi kesepakatan bersama, dan akhirnya kalian bisa bermain bersama. Gitu. Kalian bisa berlatih bermusyawarah mungkin ya Bu Umi. Jadi kalau manfaat musyawarah tadi dapat dirasakan ya. Seluruh peserta musyawarah sebaiknya menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan gembira, dengan senang hati. Betul, itu juga adab yang keputusan ya. Betul, adab juga itu ya Bu Umi ya. Betul, jadi tadi ketika kita menyampaikan dengan sopan, meminta izin dulu, kemudian menyampaikan pendapat dengan sopan, menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir itu adalah menerima keputusan musyawarah dengan lapang senang gembira, dada atau senang gembira, sehingga tidak ada ketika tadi kan aku tidak usul begitu, tidak bisa, karena itu sudah keputusan bersama. Harus dilaksanakan dengan baik gitu anak-anak yang hebat. Baik Bu Umi, itu tadi kita sudah berbicara tentang mensyukuri nikmat dan juga bermusyawarah. Bu Umi masih ada yang
disampaikan lagi? Ya untuk musyawarah mungkin cukup ya Pak Arif Cukup ya. ya? Iya, Nah, mungkin baik. kita ke macam-macam benda itu di sekitar kita yang belum kita bahas tentang Oke. benda-benda yang terbuat dari kaca Mm-mm. sama dari logam itu Oke, sekarang. baik. Tadi yang harus kita jaga benda-benda ada di sekitar kita nanti akan bahas setelah lagu berikut ini. Tadi sudah kita bicarakan bersama tentang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu kita harus mensyukurinya dengan menjaga benda-benda tersebut. Tetapi ada satu cara mensyukuri yang mungkin belum kalian tahu. Mensyukuri benda-benda di sekitar kita itu juga harus dengan cara mengenal benda-benda itu, sehingga nantinya kita bisa merawat benda itu sesuai dengan benda tersebut. Jadi kita harus merawatnya dengan baik. Kalau kita akan bisa merawatnya dengan baik kalau kita tahu benda ini sifatnya seperti apa sih, benda ini terbuat dari apa sih, sehingga kita bisa merawatnya. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu terbuat dari sesuatu, anak-anak. Nah, seperti apa itu Bu Umi mungkin akan menjelaskannya. Ada beberapa benda yang terbuat dari bahan-bahan tertentu. Silakan Bu Umi. Yang di sekitar kita ya, anak-anak ini ada kayu, banyak sekali kan benda-benda yang terbuat dari kayu. Ada meja, kursi, ya. Kemudian pensil, ya, yang dekat kita itu banyak sekali dari kayu, papan dan sebagainya. Nah, sifat kayu itu dapat digunakan di kehidupan sehari-hari karena sifat kayu itu sifatnya kuat. Ya, kuat, kemudian mudah dibentuk. Itu sifat kayu. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita itu juga banyak yang terbuat dari plastik, anak-anak ya. Banyak sekali yang terbuat dari plastik ya, bisa kalian lihat di sekitar kalian ya. Dari plastik ada gelas plastik juga ada, piring plastik juga ada, ember, ada apalagi ya, banyak sekali ya, tempat minum ya, panci, banyak sekali. Nah, kenapa kok benda-benda terbuat dari plastik itu banyak digunakan? Karena plastik itu sifatnya ringan, anak-anak. Ringan, kemudian tahan lama, kemudian juga tahan air ya. Nah, ini tapi plastik itu mempunyai kekurangan, anak-anak ya. Kekurangannya apa? Plastik itu kalau sulit terurai, jadi memerlukan waktu yang lama untuk terurai secara alami ini Pak Arif ini ya, yang plastik itu. Makanya kita harus bisa menjaga supaya tidak terlalu banyak sampah plastik. Ini yang biasa kita temukan di sekitar kita itu banyak sampah plastik ya Pak Arif. Betul, ya? Karena sampai menumpuk sampahnya itu. Karena sampah karena plastik itu tadi sangat fleksibel, bisa digunakan apapun, sehingga banyak orang menggunakan plastik, sehingga banyak orang yang kemudian membuang plastik itu dan menjadi sampah. Ini mungkin karena ketidaksadaran mereka terhadap bahaya plastik itu ya Bu Umi. Dan memang karena praktis tadi, jadi pembungkus makan itu kan sebagian besar menggunakan plastik Pak Arif. Minuman-minuman yang langsung itu satu kali pakai itu ya. Padahal satu kali pakai langsung buang ya. Kalau pas sekolah kita masuk juga, biasanya kalau kita lihat di tempat sampah banyaknya adalah sampah plastik ya, yang dari pembungkus makanan, pembungkus minuman itu. Nah, makanya kita harus berusaha untuk supaya menjaga lingkungan kita tetap bersih dan tidak tercemar. Ini ada ya Pak Arif, ada gerakan ya. Betul. Gerakan 4R namanya itu. Apa itu Bu Umi? 4R di sini, R-nya itu bukan bahasa Indonesia Pak Arif, tapi bahasa Inggris. Oh, iya. R yang pertama yaitu reduce. Nah, reduce itu mengurangi sampah yang kita hasilkan. Jadi kalau kita membeli itu sebaiknya ya kalau zaman dulu tuh malah kalau membeli makanan itu malah pakai daun ya Pak Arif. Nah, itu dia. Jadi reduce itu meminimalisir atau mencoba untuk
tidak menggunakan plastik. Iya, Gitu ya. mengurangi sampah yang terbuat dari plastik, mengurangi ya. Betul, anak-anak mungkin bisa melakukannya ketika belanja. Itu kita bawa tas sendiri Iya, gitu ya Bu betul, Umi. Pak Arif. Sekarang ini kan Kal- sudah banyak sekali tas-tas dari Iya, kain gitu ya. kalau bepergian Mm-mm. membawa minum sendiri dari rumah. Oh Jadi betul. kalau kita nggak bawa minum kan biasanya terus beli minuman yang itu. Kemasan itu Iya, ya Bu minuman Umi. kemasan itu kan namanya membuat tambah sampah plastik ya Pak Arif. Nah, Benar. Jadi anak-anakku, ini kita bisa melakukan satu langkah ya untuk melindungi atau menjaga alam sekitar kita dengan cara reduce, Iya. yaitu kita Mengurangi mengurangi sampah. sampah plastik. Mm-mm. Ketika mau ke sekolah gitu, umpamanya nanti sudah masuk sekolah, minumnya bawa dari rumah yang Iya. tempatnya itu memang bisa dipakai lagi besok gitu, berulang-ulang ya. gitu Jadi ya. selain kita menjaga kebersihan lingkungan, juga itu kita jadi berhemat Pak Arif, Oh ya betul kan? juga. Iya, hidup hemat. Uang yang untuk beli Iya. minuman tadi bisa kita tabung ya Bu Iya, Umi. betul, Betul. ya. Itu dia reduce. Iya. Tulisannya reduce ya Bu Umi, tapi Reduce tulisannya. reduce tapi bacanya reduce ya. Reduce, ya. Iya. Kemudian Yang R yang kedua, reuse. reuse, Iya, iya. reuse. Reuse ini seperti apa Bu Umi? Kalau reuse itu menggunakan kembali, ya, menggunakan kembali. Maksudnya misalkan kita beli dikasih tas. Sekarang kalau di toko-toko itu juga apa? Kalau kita belanja itu juga nggak dikasih tas kresek Pak Oh, Arif, iya. karena di toko-toko yang besar itu sekarang sudah ada program apa? Mengurangi sampah plastik. Oh. Jadi kalau misalkan lupa nggak membawa tas belanja, itu biasanya tas kreseknya dihitung harus membeli Harus membeli. Rp200 betul, gitu. betul Bu Umi. Iya. Oh bagus itu. Iya. Sebenarnya kalau harga apa itu tas plastik itu dibuat mahal gitu, orang-orang akan berpikir Iya. juga ya, tidak sembarangan Jadi kalau belanja membawa tas sendiri sendiri, gitu. iya. Iya benar. Kemudian kalau misalkan kita belanja terus dapat tas kresek gitu ya. Nah, tas kreseknya bisa kita pakai lagi Pak Arif. Oh ya. disimpan kemudian Ya. besok mau belanja dipakai lagi Iya, gitu ya bisa Bu juga Umi. misalkan untuk yang lain gitu untuk kalau saya itu seringnya saya pakai untuk ini apa? Buat tempat sampah gitu loh, Oh Pak. betul, iya. Jadi Di untuk rumah ya itu, wadah sampah juga ya. bisa gitu. Bisa juga kadang kalau masih bagus tuh kreseknya saya lipat Pak Arif. Saya lipat rapi itu, terus nanti misalkan mau apa bawa apa, pakai itu kresek itu lagi. Betul, gitu. itu tadi namanya reuse atau Iya. menggunakan kembali Menggunakan bahan kembali. plastik yang sudah pernah dipakai gitu ya. Kemudian R yang ketiga Bu R yang Umi, ketiga itu recycle. recycle. Recycle ya. Itu berarti Itu mendaur ulang Pak Arif ya. Jadi mendaur ulang itu mengolah kembali. Jadi sampah plastik yang kita hasilkan tadi, Iya. misalkan seperti botol bekas Iya. ya, itu kita olah kembali menjadi barang yang berguna Pak Arif ya. Oh, Misalkan iya. kemarin anak-anak malah sudah praktek itu untuk membuat boneka ya. Oh benar, Iya, tugas yang boneka tugas luring kemarin ya, Pak Arif, untuk ya. tempat pensil tapi Iya. dibuat gambar Seperti boneka boneka, panda gitu ya iya. Bu Umi. Itu namanya recycle ya, Recycle, betul. iya. Anak-anak bisa mengkreasikan juga bahan-bahan bekas yang terbuat dari Dari plastik plastik, itu iya. bisa dibuat untuk dimanfaatkan hal-hal benda yang lain. berguna. Berguna, iya. Dan siapa tahu ini ada nilai ekonominya ya Bu Iya Umi. betul. Siapa tahu ada juga loh yang bisa dijual loh itu Pak Arif ya. Karena Anak-anak yang kreatif, karyanya bagus. betul. Ya. Ada yang buat bunga gitu ya, bagus terus dijual lewat Bisa dijual, Instagramnya. iya. Siapa yang mau beli? Saya punya bunga. Wah, bisa juga ini bagus, ini ide yang bagus. Anak-anak punya ide begitu tidak ya? Semoga saja anak-anak kreatif ini Iya, untuk amin. merecycle lagi. Iya, merecycle barang-barang yang tidak berguna menjadi Betul, barang yang berguna. Betul. Baik anak-anakku, 3 hal tadi yang bisa kita gunakan untuk menjaga lingkungan. Nah, menjaga Masih lingkungan. satu lagi, Oh, Pak masih Arif. ada satu lagi. Kan 4R tadi Oh, ya. Jadi betul. yang Apalagi R yang yang satu? terakhir yaitu replace. Replace. Apa itu replace, itu Bu Umi? mengganti benda sekali pakai dengan benda yang dapat berkali-kali dipakai. Ya, Jadi ya seperti kalau kita
bepergian kita membawa botol minuman ya, berarti kan itu dipakai berkali-kali Pak Arif. Nanti Betul, ya. besoknya bisa dipakai lagi. Gitu ya. Membawa makanan juga, makanannya juga nanti di tempat itu nanti besok bisa dipakai lagi. Dicuci kemudian gitu. dipakai lagi gitu ya, Ya. Bumi. Oke, baik. Nah, gitulah anak-anak 4R yang bisa kita gunakan untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar kita terhindar dari sampah-sampah plastik. Karena sampah plastik itu ternyata sangat sulit untuk terurai dalam tanah ya. Betul, diurai oleh tanah. Jadi mencemari tanah ya Pak Arif. Benar, Ya. jadi kalau jadi nggak subur, ya. ketika ditanami dia tidak akan tumbuh dengan subur tanaman tersebut karena tanahnya tercemar oleh sampah plastik. Kalau misalkan saya juga pernah gini Pak Arif, kalau sampah plastik itu apa sebaiknya dibakar saja Pak ya? Kalau dibakar pun juga nanti membuat dia polusi udara ya. Pertama polusi udara dan hasil bakarannya itu tidak bisa menyatu dengan tanah juga, dia tetap menjadi plastik juga Bu. Jadi malah justru berbahaya. Sampah plastik tidak boleh dibakar ya anak-anak. Jadi kalian ketika buang sampah harus dipisahkan antara sampah plastik dan sampah organik yang bisa mungkin membusuk gitu ya. Kalau yang bisa membusuk ini bisa kita olah menjadi pupuk dan lain sebagainya. Tetapi yang plastik ini nanti bisa yang seperti disampaikan Bu Umi tadi, bisa kita recycle lagi gitu ya. Kita daur ulang atau mungkin kita olah, ada yang mengolah lagi menjadi bahan yang lain. Nah itu anak-anak, karena menjaga lingkungan itu juga salah satu wujud syukur kita kepada Allah ya Bu Umi ya. Mensyukuri nikmat Allah dengan menjaga lingkungan. Karena Allah memberikan kepada kita itu lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, nyaman. Tapi menjadi nggak nyaman tuh biasanya karena ulah manusia ya Pak Arif ya. Nah itu dia yang merusak itu biasanya adalah manusia. Nah anak-anakku, sudah pukul 8:52 dan waktunya mungkin kalian yang ingin bertanya atau berinteraksi di 082228843367 kalian bisa menelpon ke Sapen Radio dengan nomor tersebut. Dan kemudian kita akan berdiskusi nih tadi tentang bersyukur, tentang musyawarah dan juga tentang 4R tadi, menjaga lingkungan. Ya silakan yang ingin menelpon dipersilahkan. Mungkin kalian boleh cerita tentang apa yang sudah kalian lakukan atau pengalaman kalian tentang kegiatan 4R tadi. Pernahkah kalian melakukan reduce, reuse, recycle dan juga replace gitu ya. Silahkan di 082228843367 ya. Silahkan untuk menelpon menggunakan line telepon ya, bukan line WhatsApp. Karena kalau WhatsApp nanti biasanya delay. Oke, Bu Umi. Jadi menjaga lingkungan itu wajib ya. Seharusnya dikatakan wajib ya. Karena kita ini kesadarannya sangat kurang. Kita lihat saja di sekolah kita ini ketika masuk itu saya lihat sudah ada pemisahan sampah plastik, sampah non plastik gitu ya, kemudian sampah kertas. Tetapi ketika dibuka ternyata anak-anak ini campur-campur. Berarti kan belum ada kesadaran anak-anak untuk menjaga lingkungan hidup. Nah untuk itu anak-anak mari mulai sekarang kita niatkan diri kita untuk menjaga lingkungan hidup sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekali lagi untuk anak-anakku yang ingin berinteraksi di 0822 28843367 bisa menghubungi Sapen Radio dan kita bisa ngobrol bersama di sini gitu ya. Nah, untuk menunggu yang telepon, Pak Arif akan putarkan sebuah lagu dari Neona berjudul Terima Kasih Guruku. Ya masih bersama Sapen Radio mengedukasi tiada henti. Sahabat ceria, terutama anak-anakku kelas 3, tanpa terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Dan mungkin Bu Umi akan menyampaikan pesan-pesan untuk anak-anak di penghujung acara kali ini, Bu Umi. Iya, jadi intinya anak-anak, Bu Umi berpesan ya, mari kita jaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Kita biasakan berpola hidup bersih.
Dan tentu saja kita harus mensyukuri segala sesuatu yang sudah disediakan Allah ya, melalui orang tua kita ya, lingkungan kita, ini kita jaga dengan kita mensyukuri nikmat Allah. Mungkin itu aja Pak Arief ya? Iya, terima kasih Bu Umi untuk pesan-pesan, dan anak-anakku semua, pesan Pak Arief tetap jaga kesehatan ya, jaga lingkungan, tetap semangat belajar, dan semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi di sekolah ini. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan, dan kita jumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama, tentu saja di Sapen Radio, mengedukasi tiada henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapen Radio, mengedukasi tiada henti. Kepanggih malih kalian Yufan wonten ing acara Hana Caraka. Pripun kabare sobat ceria? Saya mawon toh, nembe sami napa niki? Sampai